banyak harus dibenahi gitu. Paradigma pikirannya juga, jadi jangan lebih banyak menyusahkan rakyat kecil. Norma dan etika itu jadi supaya lebih banyak ngerem gitu. Ada remnya lah, jangan serakah, banyak bekerja keras, dan terutamanya adalah lebih banyak harus bisa mengontrol diri, karena 2026 itu adalah potensi rezekinya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu membahas Tahun Kuda Api Gonjang-Ganjing Ibu Pertiwi. Mungkin di dalam podcast kali ini kita akan membahas di tahun 2026 nih seperti apa keadaan negara kita ataupun apapun yang bergejolak di dalamnya menurut penerawangan Kang Dadang sendiri ya. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Kang Dadan. Kang Dadan, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang Dadan 2026 nih, sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik-baik aja ya. Semoga selalu terus lebih baik. Lagi sibuk apa nih Kang? Sebetulnya ada beberapa dari dunia politik. Oke. Lebih kalau 2025 ini dunia politik lebih banyak skandal, itu yang pertama. Berarti memang Kang Dadan ini di proyeksi awal tahunnya ngapain nih kira-kira nih di tahun 2026 ini gitu? Kebetulan banyak nangani di dunia politik juga. Berarti proyek-proyeknya dari sono kebanyakan? Banyakan, karena apa ya, banyak sekali yang banyak harus dibenahi gitu. Paradigma pikirannya juga, jadi jangan lebih banyak menyusahkan rakyat kecil sih. Oke, Kang. Berarti Kang Dadan mungkin bisa dibilang salah satu penasihat spiritual di belakang layar ya? Di belakang layar. Jadi lebih untuk apa ya, norma dan etika itu jadi supaya lebih banyak ngerem gitu. Ada remnya lah, jangan serakah. Oke, berarti memang lebih banyak mengawasi berarti Kang Dadan ya? Kurang lebih. Jadi untuk lebih memberikan ujangan lebih cenderung ke sana. Kang, terkait tema kita malam hari ini kan penerawangan tahun 2026 gitu. Siap, betul. Bagus dan buruknya ditentukan dengan apa nih kira-kira nih Kang? Sebetulnya ditentukan dengan individual dan pribadi masing-masing ya, terutama karena di 2026 ini kan gambarannya kan kuda api itu kan lebih banyak kita harus lebih fight, lebih banyak bekerja keras, dan terutamanya adalah lebih banyak harus bisa mengontrol diri, ngatur, cara ngaturnya menjadi kusir yang baik gitu, karena dari situlah akan menemukan titik rezekinya yang benar-benar luar biasa, karena 2026 itu adalah potensi rezekinya lebih baik. Oke, mudah-mudahan potensi lebih baik buat kita semua ya Kang ya. Kang, tapi Kang Dadang ini boleh tahu nggak basic ramalan Kang Dadang atau terawangan Kang Dadang ini dari sio atau ramalan bintang atau gimana? Sebetulnya kalau ramalan itu kan sebetulnya kan lebih ke terawangan gitu kan. Terawangan itu biasanya kalau untuk orang-orang tertentu dalam tanda kutip indigo, itu biasanya menemukannya itu di waktu-waktu tertentu, biasanya melalui mimpi ataupun ketika lagi duduk pintas ada gambaran siluet seperti itu. Jadi kadang kita sengaja kita mau melihat atau apapun, biasanya kita melihat dari tanggalan. Oke. Biasanya seperti itu. Tapi saya kepo aja sih, maksudnya apa sih bedanya orang terawangan yang zaman dulu dengan versi zaman sekarang gitu? Kalau zaman dulu memang kan menentukannya itu kan dari bulan, bintang, terus dari langit, dari alam. Oke. Dan mereka juga dari ilham ya, dari mimpi. Kebanyakan seperti itu. Dan istilahnya tuh mujarobat gitu kan, kalau kejawen itu kan.
Menurut tanggalan-tanggalan kejawen tersendiri itu ada Hitung-hitungannya. hitung-hitungannya gitu loh. Jadi kalau di era modern ini sebetulnya saya melihat pribadi dengan sejujur-sejujurnya, saya tidak melihat bahwa banyak orang-orang yang bisa melihat masa depan. Gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu ya? Saya lebih melihat bahwa menurut sainsnya sendiri itu adalah ketajaman otak manusia yang sudah dilatih, karena memang kalau sudah setajam itu biasanya bisa memprediksikan atau bisa memberikan gambaran hal-hal yang terjadi. Oke. Sekali lagi harus digarisbawahi seperti itu. Berarti memang sebenarnya terawangan ini memang ada penjelasan secara ilmiahnya Sainsnya, ya. ya. Karena menurut saya, baik saya pribadi ataupun di luar sana ya, saya melihat tidak ada yang bisa menentukan ataupun yang membaca gambaran sepenuhnya tentang kehidupan masa depan. Berarti memang semuanya masih bisa dirubah. Masih bisa gitu. dirubah dan masih, menurut saya itu sains, dan memang otak manusia itu diberikan kelebihan sama sang pencipta itu, memang kalau dilatih akan bisa memprediksi, bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Oke. Nah, saya penasaran di sini. Maksudnya ketika kita ngomong ramalan, terawangan gitu, berarti kan ada hubungannya dengan takdir dan nasib. Betul. Nah, menurut Kang Dadang sendiri, takdir dan nasib ini konsepnya seperti apa? Takdir itu kan memang ketentuan sang pencipta, bahwa semua sudah ditentukan sama sang pencipta. Oke. Nasib itu kan sebetulnya lebih menjurus ke antara kesialan dan keberuntungan. Oh gitu. Gitu. Jadi nasib seseorang, keberuntungan seseorang, baik dan buruknya itu sebetulnya dari individualnya sendiri. Ketika takdir memang ketentuan Allah, ketentuan sang pencipta, bahwa takdir itu memang seyogyanya hanya Tuhan yang menentukan. Oke. Gitu. Dan ada memang cara-cara khusus untuk memperbaiki nasib itu sendiri gitu ya? Iyalah, pastinya. Seperti halnya kita menjaring ikan ya. Kalau kita mau mendapatkannya ikan yang besar, pasti kita pun harus butuh persiapan, dan jaringnya juga harus kuat kalau mau mendapatkan rezeki itu. Kalau kita merasa bahwa apa yang sudah kita dapatkan sudah cukup, ya dia akan tetap seperti itu. Segitu aja gitu ya? Jadi yang terpenting adalah mau bergerak, mau ikhtiar, pasti akan ketemu. Oke. Kang, kalau masalah terawangan ini kan yang saya lihat tuh sepertinya sama aja tuh kayak firasat ya. Betul. Kalau boleh dipresentasiin nih, seberapa besar sih persentase kebenarannya gitu? Atau ketepatannya bisa dibilang Bisa kayak gitu? 70%-an lah ya. 70%. Karena manusia itu punya otak yang dimana punya hormon, ketika dilatih dan diasah maka akan lebih sensitif. Dan contoh di tahun 2006 ini lebih baik kan dari segi ekonomi Indonesia. 2025 itu tidak dipungkiri babak belur Indonesia itu. Benar. Babak belur. Tapi memang terawangan itu harus ke depan nggak sih? Atau maksudnya harus ke depan aja atau bisa ke belakang juga? Bisa gitu? juga ke belakang, karena buat introspeksi diri kan, ke belakang itu untuk bagaimana mempersiapkan diri. Dan yang terpenting adalah satu hari itu sangat-sangat berarti. Jadi jangan pernah untuk mensia-siakan waktu. Waktu itu sulit untuk diputar kembali. Berarti memang sebaik-baik manusia tuh yang bisa memanfaatkan waktu ya, bisa Betul. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Mungkin jangan seperti itu. salah, ketika momennya, waktunya tepat, jadi ketika manusianya tidak menerima dan tidak menggunakannya dengan tepat, ya waktu itu akan disia-siakan dan percuma. Makanya Tuhan menciptakan waktu 24 jam. Oke. Tapi memang konsep, kalau misalnya bisa dibilang kan katanya keberuntungan itu sendiri kan konsepnya tuh di mana kesempatan dan kemampuan kita bertemu di satu titik. Betul. Apa memang seperti itu Kang Dadang? Ya, karena memang kan kita meminta sama Tuhan pun kan ada waktunya. Jadi ketika Tuhan memberikan momentum yang baik, maka manfaatkanlah kesempatan itu. Dan jangan pernah disia-siakan. Sedetik, 1 menit, berapapun waktu, jangan pernah kau sia-siakan.
karena itu adalah momentum, itu adalah kerezekian. Iya betul. Kang, ngomongin terawangan ini kan sekarang ada terawangan versi modern yang lagi viral diomongin di sosmed nih orang-orang. Apakah benar hanya bentuk penipuan gitu yang zaman sekarang itu? Ya memang arahnya ke sana untuk mendapatkan pundi-pundi. Jadi memang apa ya? Bisa dilihat juga kan di Google ataupun ketika sudah masuk ke medsosnya atau akunnya untuk membayar nominal-nominal tertentu untuk waktu yang diberikannya gitu kan. Berarti memang saya sebutin aja nih contoh kasusnya kan, maksudnya yang suka live setiap hari gitu untuk meramal atau terawangan itu. Enggak semudah itu dan enggak segampang itu. Cukup menyebutkan nama enggak gampang. Enggak lah. Kita juga harus melihat dulu dari wajahnya juga. Nama itu kan banyak. Kayak di live ataupun di live itu bullshit menurut saya. Enggak. Ini Kang Dodan nggak apa-apa ngomong seperti ini nih. Ya memang kenyataannya begitu kan. Oke. Kang, Sio tahun ini kan kuda api ya, Iya. bisa dibilang gitu. Boleh tahu nggak sih Sio kuda api ini bisa dibilang aman nggak? Sangat Sio aman. yang aman tuh seperti apa gitu maksudnya? Sio apa aja? Tikus, Tikus, kerbau, anjing, monyet, macan, babi. Ada 7 lah. Yang menurut saya tahun 2026 itu lagi tajir-tajirnya lah, kayaknya lah. Kalau yang kata orang Tionghoa bilang ciong itu sio apa? Di luar dari itu, naga, ular, gitu. Jadi di luar dari yang saya sebutin itu, bukan berarti nyumpahin, cuman kurang beruntung, cuman lebih berusaha lagi, lebih fight lagi, lebih banyak bersabar. Karena di tahun ini juga ada beberapa sio yang benar-benar ciong, ada yang beberapa yang kurang beruntung lah. Banyak proyeknya meleset, banyak yang ketika sudah mendapatkan dia lepas. Ya karena memang kurang sabar, kurang. Tadi yang saya bilang di awal, harus menjadi kusir yang baik. Harus bisa mengarahkan, harus penuh kesabaran. Tipikal kuda kan tahu sendiri seperti apa. Dia bisa jinak, dia juga bisa berontak. Oke. Tapi masalahnya di sini kan kuda api dan mungkin sio-sio yang ciong bisa dibilang ini gitu ya atau Cuman lebih banyak membara gitu, lebih banyak ke apa namanya orang-orang di tahun 2006 ini lebih banyak gampang terhasut, lebih gampang diarahkan dalam tanda kutip untuk melakukan hal-hal yang tidak merugikan. Gitu. Cuman ya saya lebih banyak ngelihatnya ya kebakaran besar aja sih tahun 2006, dan itu akan menjadi berita yang besar. Oke. Kang, ada nggak kaitannya dengan maksudnya ciong ini kan bisa dibilang sial ya berarti? Iya. Atau bisa bilang sengkolo gitu. Apes. Boleh dijelasin nggak sengkolo itu sebenarnya apa sih? Sengkala itu kan memang pada dasarnya adalah sengkala, jadi sesuatu yang sifat yang harus kita hindari, yang membuat sial dan dangkal. Jadi sifat-sifat yang merugikan kita, terutama kita harus lebih banyak bersabar, harus bisa lebih banyak ngatur dan kontrol diri untuk umum. Yang terpenting adalah kontrol diri lah. Berarti memang sengkolo ini hanya bisa terkena beberapa orang, maksudnya orang-orang tertentu aja apa semua orang bisa kena? Iya, semua orang bisa lah, karena kan memang itu berhubungan dengan, termasuk dengan rezeki juga kan. Contoh ya, kita pelit ataupun kita medit, ya itu juga akan mempengaruhi terhadap auranya ataupun tubuhnya sendiri. Karena hal-hal yang kayak kalau di Muslim itu disebutnya ain gitu kan, ya sihir ain gitu kan. Jadi itu memang ya salah satu bukti nyata bahwa keseimbangan itu penting lah, alam itu penting. Dan contoh beberapa kejadian musibah yang saat ini alam bergejolak itu mungkin menurut saya juga bagian daripada ketidaksesuaian manusia dengan alam, terlalu mengabaikan dan
pada dasarnya kita sendiri orang Indonesia itu kan pada dasarnya adalah orang yang eh, menjunjung tinggi adab dan leluhur terutama. Saya menyarankan untuk tetap menjaga tradisi dan budayanya dan tetap menjaga eh, keabsahan dan kesakralannya seorang Indonesia gitu loh. Seorang warga timur gitu loh yang tetap menjunjung adat leluhur. Itu yang terpenting karena memang kita itu kan dikelilingi dengan alam yang indah. Tetap jaga sinergi, jangan terlalu serakah. Karena bagaimanapun juga mungkin perbuatan yang kita lakukan tidak berdampak tetapi akan berdampak terhadap orang lain juga. Oke. Kena tulahnya. Tapi memang kalau di beberapa artikel ngomong gitu ya, Sengkolo itu yang paling suka kena Sengkolo itu Senen Pahing. Apakah benar kayak gitu, Kang? Kenapa? Yang paling akan diincar Sengkolo itu sendiri gitu ya. Yang orang yang lahir di Senen Pahing. Apa seperti itu, Kang? Enggak juga ya, itu sebetulnya apa ya? Sugesti dan mitos. Pada dasarnya ada juga orang tajir melintir juga kan di Senen Pahing gitu kan. Banyak. Karena memang kita terbelenggu dengan kemiskinan aja mungkin. Tapi perbedaan Sengkolo dengan nasib buruk itu ada nggak sih bedanya? Ya pastinya, cuman sekali lagi bebaskan diri dan pasrahkan diri kepada Sang Pencipta, cintai alam, bahwa alam itu bersinergi dengan kita. Kalau alam juga sudah murka sama kita juga, kalau kita sudah dinasihatin juga susah, pasti alam yang akan ngasih teguran. Yakin itu. Ada hubungannya nggak Sengkolo dengan karma, Kang? Pasti. Contohnya Pastilah. seperti apa? Biasanya dari ucapan, mulutmu adalah harimaumu. Itu salah satu faktor juga. Salah satu faktor itu. Mulutmu harimaumu. Jaga ucapan, jaga lisan, jaga perbuatan. Karena itu akan berbalik kepada dirimu. Karena gini loh, apa namanya ya. Kadang ada beberapa orang awam yang terlalu mengabaikan dan terlalu berpikir instan segala sesuatu harus sesuai dapat apa yang diinginkan. Jadi kadang karma juga mengikat dari orang tersebut sebetulnya. Contoh, si wanita ini disakiti sama laki-laki. Dia menginginkan kembali laki-lakinya kembali. Oke. Tapi kadang pertemuan itu kadang jodohnya sudah selesai di situ. Mau sampai walaupun satu kota belum tentu bisa ketemu. Kalau jodoh itu sudah diputus. Jadi ikhtiar boleh, tetapi jangan maksain kehendak dan keinginan kita terlalu berlebihan. Tetap norma dan ideologi tetap harus diutamakan. Contoh ke saya minta tolong untuk laki-lakinya dikembalikan kembali utuh, dalam artian kata hubungannya seperti semula, dia mencintai lagi. Ketika Tuhan sudah selesai putus jodohnya ya sudah. Kalau ikhtiar itu kan, nama ikhtiar itu kan kita mencoba untuk menebus rasa penasaran itu. Oke. Itu namanya karma cium juga. Tapi ada nggak sih kita mengenali gejala-gejala mungkin Sengkolo ini akan datang atau apa gitu? Ya biasanya pertama udah mager, males gitu kan. Udah males ngapa-ngapain. Itu udah tanda-tandanya. Lebih baik gerak tadi yang saya bilang, bahwa sedetik, 1 menit lebih baik gerak. Jangan mageran. Walaupun nyari uangnya dari handphone, tetaplah yang namanya kita itu gerak itu dalam artian kata itu tetap harus bersosialisasi. Kita juga tetap harus dalam artian katanya ya harus bersinergi dengan alam untuk tidak stuck otak itu. Karena kalau otaknya stuck nggak kemana-mana, mageran, walaupun nyari uangnya dari handphone, tapi kan tetap dia harus punya inspirasi ataupun imajinasi. Oke, biar ada sumber inspirasi baru ya ide mungkin lah, ya. ada ide. Ada ide.
Tapi memang kalau dari Kang Dadang sendiri 2026 ini persaingan mungkin di dunia ekonomi sendiri seperti apa gitu. Yang pasti eh, tolong perkuat untuk di pertanian, di perkebunan, karena itu susah sekali untuk disaingin, sulit. Di besi, jual jual besi tambang gitu, itu kan sulit disainginnya. Jadi kalau untuk dunia kerja atau untuk dunia lain ya, saya lebih menyarankan ide dan kreativitasnya lebih dikembangkan aja, karena kita itu bisa digantikan dengan AI. Oh berarti memang itu tidak menutup mata ya. Ya, cuman sekali lagi harus lebih banyak berkreatif. Otak ini harus benar-benar harus diasah, jangan malesan. Itu ya gitu. Berarti kalau yang bisa mempengaruhi keberuntungan di tahun 2026 ini, contohnya seperti apa, Kang? Yang sangat membantu keberuntungan. Ya memang terutama di 2006 itu adalah kita harus kuat. Fight-nya harus benar-benar harus pantang menyerah aja. Dan urat malunya harus dikencengin aja pokoknya intinya. Pokoknya jangan pernah malu dan jangan pernah gengsian. Lepasin aja, bebasin aja. Karena makin ke depan nanti tahun demi tahun itu akan lebih gila daripada ini gitu. Semua itu kita akan tergantikan dengan teknologi, tidak dipungkiri itu. Oke. Ada nggak sih Kang metode yang Kang Dadang gunakan untuk mungkin mengatasi ketika ramalan ini tidak baik gitu? Untuk diri pribadi umum atau Ya mungkin kalau secara umum seperti apa, misalnya Kang Dadang lihat bangsa kita ini seperti apa gitu, atau secara pribadi. saya pribadi menyarankan untuk negara Indonesia ya terutama untuk lebih menjaga kedaulatan. Dalam artian kata kedaulatan itu adalah dari segi budaya, alam terutama. Alam ini udah terlalu rusak menurut saya, jujur aja. Dan pada dasarnya itu kan agama itu kan udah pondasi masing-masing ya. Dan negara sendiri juga menjamin kebebasan agama. Pegangannya itu yang terpenting. Tetapi itu jangan menjadikan satu benteng gitu. Jangan jadi satu alasan gitu. Untuk dalam tanda kutip untuk keserakahan pribadi. Oke. Karena saya melihat norma-norma itu sudah masuk. Gitu. Norma-norma untuk kepentingan pribadi itu udah tidak bisa membedakan lagi menurut saya. Jadi ketegasan dari pemerintah itu, peranan penting dari pemerintah adalah tetap menjaga norma agama, norma keleluhurannya bangsa Indonesia, keasliannya Nusantara, itu yang terpenting. Seperti apa? Seperti budaya di mana itu kayak kita tuh disebutnya tuh menjaga tentang budayanya itu adalah yang utama, terutama seperti sedekah bumi. Ruatan itu sedekah bumi. Sedekah bumi itu kan untuk menjaga kelestarian alam. Sedekah bumi itu jangan beranggapan beradaptasi bahwa menyiapkan sesajen memberikan kepada alam, bukan. Sedekah bumi kan bisa kita menanam pohon, itu kan bagian dari sedekah bumi kan. Mengedukasi warganya untuk kembali ke alam dalam tanda kutip itu bagian daripada sedekah bumi, ruatan bumi. Oke. Tapi ada lagi nggak nih Kang gonjang-ganjing di tahun 2006 yang akan mungkin menurut Kang Dadang sendiri? Terlalu sensitif ya untuk di politik sendiri, karena di pihak internal sendiri itu kan, di pihak kepemerintahannya sendiri juga kan mungkin dalam dunia politik itu kan hal yang lumrah ya ketika cari muka gitu. Ya itulah salah satu bentuknya ketidakkomitmenan ketika mereka dipilih, intinya gitu.
Oke. Baik itu wakilnya, baik itu siapapun yang mewakili rakyat. Saya melihatnya seperti itu. Cuman ada petinggi lah, pejabat saya yang ngelihatnya masuk bui itu, Masuk bui. masuk tangkap. Kalau gonjang-ganjing di dunia mungkin artis gitu, ada nggak di tahun 2026? Artis itu kan sudah lumrah ya, namanya juga dunia hiburan, kita sudah tahu sendiri. Pasti kalau meramal itu pasti kawin cerai, udah pasti udah lumrah lah. Cuman kalau menurut saya kalau nggak cerai ya narkoba gitu, itu udah pasti lumrah. Tidak ada hal sesuatu yang Yang baru gitu ya. baru. Pasti begitu aja Ya kasusnya begitu gitu. aja. Oke Kang Dadan, untuk terakhir nih ada pesan-pesan nggak buat sobat kumis di rumah untuk menghadapi tahun kuda api ini, kan mungkin yang agar lebih energik atau agar lebih semangat atau lagi apa? Silakan Kang Dadan. Ya, kalau untuk sobat kumis untuk di tahun 2026 ini jangan pernah kamu sia-siakan waktu walau sedetik pun. Bukan berarti melek terus. Tetap jaga istirahat, jaga kondisi, tetap manfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Karena momen kecil apapun itu akan sangat bermanfaat buat kalian, dan rezeki itu pasti akan ngalir. Jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi. Lakukan apa yang mesti kamu lakukan agar membuat dirimu lebih baik. Ekspresikan dirimu. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Kang Dadan. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Kang Dadan, terima kasih udah mampir ke Kumis. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kapan-kapan bisa mampir lagi ke Kumis ya. Terima kasih, baik. Dan terus update Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dulain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.